Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi semalam sempat memanas terkait cloning Rinia ya, atau ya bisa dibilang di sini project Sibarium ya, mengcloning atau meniru ya, atau bisa dibilang menciplak salah satu kode dari salah satu code dari apa namanya project lain ya, bisa dibilang seperti itu ya, sampai harga Shiba Inu ya anjlok semalam. Tetapi ya untungnya Bitcoin menguat teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin menguat ya, harga Shiba Inu tidak terlalu parah juga ya. Akhirnya berangsur naik ya di sini untuk per hari ini 2,38% naik untuk harga Shiba Inu. Dan bagusnya juga teman-teman, ini kayaknya nggak bakal panjang food ini teman-teman, atau berita buruk di ekosistem Shiba ini ya, nggak bakal panjang berita buruknya, karena di sini sudah dikonfirmasi langsung oleh developer dari Rinia ini ya. Mereka mengatakan di berita terupdate hari ini teman-teman, mereka tidak menyalin code ya. Rinia developer menanggapi Sibarium Food ya. Jadi memang betul-betul food. Ini project besar, makanya foodnya gede juga gitu loh ya. Jadi di sini klaim bahwa Sibarium adalah cloning Rinia gagal ya. Jadi ada orang yang mengatakan itu dipatahkan langsung lah ya oleh developer dari Rinia. Jadi di sini dari Mr. Dong ya, pengembang testnet Firechain dan Rinia, dia telah membantah klaim bahwa pengembang protokol Ethereum Layer 2 atau Sibarium ini mencuri atau mengkloning kodenya ya. Dia sudah membantah itu. Enggak kok ya, kira-kira begitu ya. Dan di sini mereka tidak menyalin kodenya kok ya, kira-kira bahasa kita seperti itu ya. Dan di sini teman-teman, dia mengatakan juga ya, kode saya akan menjadi sumber terbuka dan gratis. Jadi memang kodenya gratis dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya untuk kasarannya ya. Dan di sini itu tidak akan menjadi masalah jika mereka melakukannya ya. Kalaupun siapapun yang pakai atau mengclone itu dan lain-lain, itu pun nggak akan jadi masalah gitu loh. Cuma karena ya market sedang seperti ini, orang lagi nyari hype ya, diserang lagi. Apalagi saya curiga dengan orang dari Pau juga, karena Pau kemarin kan diserang tim Shiba ya. Saya curiga juga dari tim Pau menyerang ini gitu loh, untuk gagalkan ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini semua yang saya buat ya atau fork adalah sumber terbuka ya dan gratis untuk digunakan. Jadi sudah sangat-sangat jelas di sini tidak ada cloning ya. Dan di sini menurut kekasih Shiba Inu ya, yang mengaku dirinya sendiri, satu-satunya keluhannya adalah bahwa pengembang Sibarium menggunakan ID rantainya atau ID chain ya, yang dijelaskan sebagai penghargaan ya untuk mendiang neneknya ya, yang dia beri nama Testnet Firechain ya. Tapi apapun itu, ini sudah dikonfirmasi dan tetap aman-aman saja. Jadi nggak perlu terbawa food ya buat teman-teman semuanya. Nah di sini perlu disebutkan bahwa tweet dari pengembang juga mendukung hal ini ya, karena keluhannya tentang ID chain ya, dan tidak pernah bahwa pengembang Sibarium mengcloning kodenya. Dan di sini lihat pertukaran antara The Crypto Basic dan pengembang Rinia di bawah ini ya. Sudah dikonfirmasi langsung. Crypto Basic juga ya bantu untuk konfirmasi, dan sangat-sangat bagus, kita apresiasi ya. Ini apa bentuk percakapannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi setahu saya aman-aman, sejauh ini aman-aman saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak ada yang perlu harus kita khawatirkan. Tetapi sekali lagi ya, ini berita baiknya. Ini berita baiknya. Ada beberapa berita juga yang apa namanya bad ya, atau bad news teman-teman. Karena ketika ini terjadi teman-teman ya, ketika ini terjadi otomatis langsung terjadi apa ya namanya, kan orang taruh uang ya, otomatis langsung terjadi panic ya, panic attack lah bisa dibilang seperti itu. Oke, di sini untuk konteksnya ya, ID rantai adalah salah satu dari dua pengidentifikasi ya untuk rantai Ethereum. Ini digunakan dalam tanda tangan transaksi dan harus berbeda untuk setiap rantai ya. Ini karena jika ada dua rantai memiliki ID yang sama ya, transaksi yang ditandatangani di satu rantai juga akan dijalankan di rantai lainnya. Tapi nggak mungkin sama sih, chain nggak mungkin sama sih menurut saya. Sementara ID dari chain dihasilkan secara otomatis ketika blockchain diterapkan. Iya betul ya. Jadi nggak mungkin sama sih menurut saya. Chain itu seperti sidik jari teman-teman ya, tidak akan sama.
Perlu disebutkan bahwa pengembang dapat mengubah ID default ya, ini kapanpun mereka mau. Oke. Ingatlah bahwa seperti yang dilaporkan hari ini teman-teman, seorang anggota Bond ya di Discord menuduh pengembang Sibarium mengkloning kode untuk testnet Trinia ya. Lucu. Dia mendukung klaim ini dengan menyoroti bahwa testnet public beta Sibarium yang baru diluncurkan memiliki ID chain ya yang sama dengan Rini. Yang ini nggak mungkin ya, makanya langsung dikonfirmasi. Dan di sini seperti yang disoroti dalam laporan tersebut, pengembang utama Shiba Inu Sitoshi Kusama ya dan Kaaldaria ya membantah klaim tersebut ya. Selain itu, Kaal di Twitternya mencatat bahwa itu adalah kekeliruan di pihaknya ya, karena gagal memeriksa apakah ID rantai yang dipilih secara acak telah didaftarkan ya. Akibatnya Kaal mengungkapkannya rencana untuk menerapkan ulang ya Papinet dengan ID rantai baru dalam beberapa hari mendatang. Tapi inilah fungsi testnet ya. Inilah fungsi beta teman-teman. Bayangin waktu ini terjadi ya, waktu kejadian ini terjadi terus di versi aslinya bukan di versi beta. Ini akan sangat mengganggu ya. Orang bisa tiba-tiba kabur dari Project Sibarium ya. Itu ya saya apresiasi lah ya dengan ada testnet ini atau dengan versi beta ini ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini seperti yang dijelaskan dalam laporan sebelumnya, ID rantai adalah salah satu dari banyak hal yang membuat blockchain itu menjadi unik. Dengan adanya berita-berita seperti ini atau dengan adanya food seperti ini teman-teman ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan dengan jelas bahwa Project Sibarium itu project yang besar ya. Kalau ini project kecil nggak mungkin disenggol ya. Kalau ini project kecil nggak mungkin digaram-garami dengan food ya, dengan berita jelek. Nggak mungkin teman-teman, karena ini project yang luar biasa ya. Itu kenapa ya harus diserang ya. Makin tinggi pohon makin keras ya angin yang menerpa. Itu istilah bahasa-bahasa apa namanya, bahasa penguatan lah ya menurut saya. Tapi apapun itu teman-teman ya, tetap Dior ya, karena nanti pasti sebelum versi aslinya Sibarium keluar teman-teman, pasti akan banyak berita-berita food yang keluar, dan kalian juga harus bisa bedakan nih ya, berita food yang masuk akal ya dan yang tidak ya. Ya mau tahunya gimana ya, kita tetap harus Dior teman-teman ya. Dan sekali lagi, kalau kalian yang mau masuk sekarang ya silakan kalian masuk sekarang, tapi ingat ya ini posisi lagi running ya. Ya kalau mau masuk silakan kalian masuk, tapi kalau bisa tetap kita DCA ya teman-teman ya, dollar cost averaging, dollar cost average ya. Kalian pisahkan 4 uang kalian ya, dibagi 4. Kalau kalian punya 1 juta ya dibagi 4 lah ya. 250 ya. Jadi ketika kalian berbelanja, beli 250.000 dulu ya. Ketika turun beli lagi 250.000 ya. Ketika turun beli lagi ya. Biasanya cuma 3 kali turun, habis itu dia naik lagi. Dan di situ kalian buyback ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap Dior, tetap gunakan uang Anda itu sebijak-bijak mungkin. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.